Tanggapi pembicaraan Benny Ramdhani yang ingin melawan kadrun di hadapan Presiden Jokowi, Sengkuni Yaman Ali Ridho menantang untuk tabuh genderang perang. Video saat salah seorang relawan Jokowi berbicara bersama Presiden Joko Widodo viral di media sosial. Dalam kesempatan itu ada sejumlah poin yang dibicarakan. Diduga pembicaraan itu dilakukan seusai Presiden mendatangi acara yang digelar para relawan di Gelora Bung Karno pada Sabtu 26 November 2022. Kita ini pemenang Pilpres, Pak. Kita ini besar. Ya, tapi serangan lawan ini masih terus. Serangan lawan. Dianggap lawan gitu, guys. Terus begini Pak Jokowi mau mendamaikan Rusia Ukraina. Di dalam negeri aja, ini anak buahnya tuh, pendukungnya aja begitu. Kita gemes, Pak, ingin melawan mereka. Kalau mau tempur lapangan kita lebih banyak. Pakai kata-kata tempur, guys. Ini mau sampai kapan kita biarkan? Mau sampai kapan kita melihat orang-orang arogan yang merasa lebih memiliki negeri ini gitu ya? Merasa lebih berkuasa di negeri ini. Padahal mereka bukan siapa-siapa dan cuma numpang di negeri ini. Ini kapan kita mau selesaikan masalah ini? Tempur lapangan. Waduh, atut Pak, atut. Atut. Nah, penegakan hukum ini yang harus dilakukan diperkuat lagi. Karena ketika tidak, kami hilang kesabaran, ya udah kita yang melawan mereka di lapangan misalnya. Udah Pak, sebutin tanggalnya, jamnya, di mananya, tabuh aja genderangnya Pak. Kami akan datang. Sengkuni Yaman Ali Ridho atau si Aldo keturunan imigran Yaman secara tidak langsung telah menantang perang kita semua bangsa pribumi Indonesia yang selama ini sudah sangat geram dengan tindakan para kadrun Yaman yang tiada hentinya mengusik ketenangan bangsa Indonesia. Tantangan perang oleh keturunan imigran ini bermula dari tanggapannya terhadap pembicaraan Benny Ramdhani kepada Presiden Jokowi, yang mana apa yang disampaikan oleh Benny Ramdhani kepada Presiden merupakan suara kita bangsa Indonesia yang sudah sangat muak dengan kelakuan para warga keturunan imigran yang sok berkuasa dan tak pernah berhenti membuat kegaduhan demi kegaduhan. Apa yang disampaikan oleh Benny Ramdhani kepada Presiden Jokowi sangat sejalan dengan apa yang diinginkan oleh mayoritas bangsa Indonesia. Meminta Presiden supaya tegas menindak para kadrun yang telah bertahun-tahun menjadi sampah peradaban bangsa Indonesia. Yang disampaikan oleh Benny Ramdhani tidak ada yang salah. Meminta pemerintah tegas menindak mereka, atau jika memang pemerintah tidak bisa melakukannya, maka biarkan bangsa Indonesia yang membersihkan sendiri mereka semua dari bumi Nusantara. Keberadaan mereka para keturunan imigran Yaman sungguh telah memberikan dampak buruk bagi kehidupan bangsa pribumi Indonesia. Bangsa Indonesia yang sejak dahulu terkenal akan keramahan serta kesantunannya, kini banyak yang menjadi arogan seperti bangsa jahiliyah akibat terpengaruh oleh para keturunan imigran yang tetap membawa gen jahiliyah dari bangsa mereka. Dan ini adalah jelas ancaman nyata bagi keluhuran adat dan budaya bangsa Indonesia yang telah diwariskan oleh nenek moyangnya bangsa Indonesia kepada seluruh anak keturunannya. Sudah sejak lama kita menyuarakan ini semua, menyerukan supaya pemerintah tegas membersihkan sampah negara Bani Kadrun. Dan akhirnya ada juga yang menyampaikan secara langsung kepada Presiden tentang apa yang selama ini dipendam sekian lama oleh bangsa Indonesia. Kita mendukung penuh apa yang disampaikan oleh Benny Ramdhani kepada Presiden Jokowi karena itu adalah suara kita selama ini. Jika memang pemerintah tidak mau tegas menindak mereka para keturunan imigran beserta budak-budaknya, maka biarkan bangsa Indonesia yang membersihkan keberadaan mereka dari bumi Indonesia. Apalagi si Aldo Sengkuni Yaman telah mentertawakan tantangan Benny Ramdhani yang tidak lain adalah mewakili suara kita bangsa Indonesia yang telah disampaikan kepada presidennya. Kesombongan Sengkuni Yaman Ali Ridho yang mentertawakan kegeraman kita terhadap gerombolannya serta tantangan untuk menabuh genderang perang tentu telah menjadi alarm bagi kita bangsa pribumi Indonesia bahwa gerombolan mereka memang harus segera dibersihkan keberadaannya dari tanah warisan leluhur bangsa Indonesia. Jadi kalau udah nggak sabar, sebutin tanggalnya, harinya, tempatnya, jamnya, tabuh aja genderangnya. Kalau aparat negaranya nggak berani menindak kroco mumet, begundal hilaper begini, apa mau minta bantuan rakyat nggak apa-apa,
umumin sama rakyat Indonesia, Pak Polisi. Darurat sipil gitu loh Pak Jokowi sekalian. Kita gemes Pak ingin melawan mereka. Kalau mau tempur lapangan kita lebih banyak. Nah kalau Bapak nggak mengizinkan kita tempur di lapangan melawan mereka, maka penegakan hukum yang harus. Ya, kita udah gemas mau maju sendiri, tidak boleh. Tapi mereka dibiarkan. Kecuali rakyat jangan turun, biarin polisi yang nanganin. Tapi tegas gitu loh. Ini mungkin kayaknya ada mental-mental para pendatang yang datang ke Indonesia dan mereka jadi nggak tahu diri tentang negeri ini gitu. Udahlah numpang, nggak tahu diri. Penegakan hukum ini yang harus dilakukan diperkuat lagi. Karena ketika tidak, kami hilang kesabaran, ya udah kita yang melawan mereka di lapangan misalnya. Insya Allah, anak-anak Nusantara sudah sangat geram. Anak-anak Indonesia mencintai bumi pertiwi ini, mencintai tanah air, mencintai merah putih. Kalau diumumkan oleh Pak Jokowi misalkan, diminta tolong langsung untuk menangani kelompok ini, nggak usah ragu-ragu. Akan berangkat semua ke Jakarta. Atut Pak, atut. Udah Pak, sebutin tanggalnya, jamnya, di mananya. Tabuh aja generangnya Pak. Kami akan datang. Sebutin tanggalnya, jamnya, tabuh genderang perangnya adalah jelas tantangan perang dari kaum keturunan imigran Yaman kepada kita bangsa pribumi Indonesia yang sudah sangat muak dengan keberadaan mereka yang hanya numpang hidup di negeri kita. Tampaknya para keturunan imigran dari bangsa jahiliyah ini benar-benar telah merendahkan kita bangsa Indonesia sehingga kegeraman kita terhadap ulah mereka bisa-bisanya ditertawakan dengan begitu konyolnya. Dan itu menunjukkan bahwa para keturunan imigran bangsa jahiliyah ini benar-benar tidak bisa diperingatkan secara baik-baik supaya tidak terus-menerus memancing kemarahan bangsa Indonesia. Nampaknya mereka benar-benar harus dibersihkan secara hukum rimba. Dan kita bangsa pribumi Indonesia lah yang harus turun tangan membersihkan mereka semuanya. Jangan pernah berharap negara yang melakukannya, karena hal itu adalah sesuatu yang mustahil dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah tidak akan mengambil resiko besar disalahkan oleh dunia internasional karena dianggap telah melakukan pelanggaran HAM atas pembersihan terhadap para kaum keturunan imigran. Yang bisa dilakukan oleh pemerintah hanyalah menindak mereka secara hukum, yang sudah pasti hasilnya tidak akan bisa membersihkan para kadrun lenyap dari bumi Indonesia. Sebenarnya kita sudah pernah mempunyai sejarah dalam membersihkan sampah-sampah negara, yaitu ketika bangsa Indonesia membersihkan PKI sebersih-bersihnya, dan bukan hanya ideologinya, namun juga beserta orang-orangnya, sehingga mereka saat ini tidak pernah berani lagi mengusik ketenangan bangsa Indonesia selama-lamanya. Dan untuk saat ini nampaknya sejarah memang harus kembali diulang. Kita bangsa Indonesia lah yang harus membersihkan PKI zaman ini, yaitu PKI para kadrun Indonesia. Kitalah yang harus turun tangan. Pemerintah hanya perlu sedikit memberi dukungan, sehingga negara tidak akan dipersalahkan oleh dunia internasional. Dan Nusantara pun akan bersih dari para kadrun gerombolan sampah peradaban.